셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renia Fida Maria, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas magang dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk memulai dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu babnya tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Baik, setelah kita selesai membaca Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, sekarang kita membaca terjemahannya bersama-sama. Pada ayat pertama yaitu, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, setelah kita membaca Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 beserta terjemahnya, sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Mari. Pada kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 ini membahas tentang yang pertama yaitu 7 fenomena alam yang menakjubkan, dan yang kedua yaitu membahas tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas dulu tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan. Nah, pada awal surah Asy-Syams ini ayat 1 sampai dengan 7, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya, termasuk matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya, yaitu sunatullah. Contohnya itu, demi matahari dan cahayanya di pagi, memberi manfaat bagi tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Sedangkan Qatadah mengatakan, wadduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Kemudian pada ayat kedua yaitu, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan pun muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya di mana bulan mendahulunya pada pertengahan berakhir setiap bulan. Kemudian pada ayat 3, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Kemudian, dan apabila malam menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Kemudian yang kelima, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, ketinggiannya yang demikian hebat yang amat sempurna indah. Kemudian yang keenam, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan memperluaskan sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Dan jiwa serta penyempurnaannya terciptanya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Dan yang terakhir yaitu, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkan tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukan.
Kemudian yang kedua itu membahas tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal atau ciptaannya di atas, yaitu pada ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah di atas. Yaitu yang pertama yaitu sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan. Maksudnya itu adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pasti dia akan beruntung. Berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Kemudian pada ayat yang ke-10 yaitu sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Pada ayat wa qad khaba man dassaha, yang artinya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maksud mengotorinya di sini yaitu pada posisi manusia menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuk Allah sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna asal kata dasaha adalah menutupi, yakni orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan memperlakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkannya dan merusaknya dengan perbuatan yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu, jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang membahas juga tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallahu lamma qadal khulqa kataba sabaqa indahu fawqa arsyihi inna rahmati ghadabi. Rawahu Bukhari. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tersebut. Jadi pada hadis ini menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan dibenarkan dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Baik, itu saja materinya. Jadi kesimpulannya dari materi yang kita bahas kali ini yaitu Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Kemudian, sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal soleh dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang berakal sehat. Dan kemudian tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia. Asal dia mau bertaubat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.